Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Cica Arnelita, mahasiswi Universitas Teguh Umar dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pemrograman sederhana di aplikasi CPP Droid. Pertama-tama, kita install aplikasi CPP Droid-nya dulu di Play Store. Setelah itu, kita cari aplikasi CPP Droid. Oke. Setelah itu kita install. Aplikasi CPP Droid-nya sudah terinstall. Sekarang kita akan mulai membuat pemrograman sederhananya menggunakan aplikasi CPP Droid. Jika kita ingin membuat sebuah pemrograman sederhana, maka kita klik saja tanda titik 3 di sudut kanan atas ini. Lalu pilih project. Setelah itu klik new. Beri nama project yang akan kita buat. Misalkan di sini biodata Cica. Oke. Setelah itu, karena di sini kita membuat pemrograman C++, maka kita akan mengklik Create C++ Project. Oke, kita klik. Nah, dia akan tampil seperti ini. Setelah itu, di sini kita akan memulai membuat pemrogramannya. Setelah itu, kita klik di sini pagar, lalu include. Oke, beri tanda seperti ini. Setelah itu ketik lagi iOS stream. Oke, beri tanda penutupan seperti ini. Setelah itu kita enter. Klik lagi ketik lagi using namespace. Oke, std. beri tanda titik koma agar jika nanti pemrograman yang akan kita simpan tidak error. Setelah itu kita ketik lagi in main. Beri tanda buka kurung. Jika kita memberi tanda buka kurung, maka secara otomatis dia akan tertutup sendiri. Oke, kita enter. Beri lagi tanda buka kurung yang seperti ini. Setelah itu enter. Beri di situ cout, beri tanda ini, lalu tanda petik, buat di sini nama. Oke, nama titik 2 Cica Arnelita. Oke, beri tanda petik penutupnya. Oke, setelah itu beri lagi tanda seperti itu, terus ketik NDL, beri lagi tanda titik koma. NDL itu berguna untuk suatu fungsi memanipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter, new line, atau mengatur pindah baris. Oke, setelah itu kita lanjut
enter lagi, buat di situ umur titik 2, 18 tahun. Oke. Jangan lupa di sebelumnya kita buat juga cout. Sebelumnya kita beri juga cout. Dia sama seperti yang di atas juga. Cout beri tanda seperti itu, terus beri tanda petik. Nah, kita kembali ke yang bagian akhir tadi. Kita beri tanda petik juga. Lalu buat tanda seperti ini, klik lagi NDL. Setelah itu titik 2. Oke. Lanjut lagi, enter. Buat di situ agama. Jangan lupa lagi, buat lagi di situ cout. Setelah itu beri tanda, tanda petik agama titik 2 Islam. Beri tanda petik. Beri lagi NDL. Di sini kita buat saja biodata singkat aja. Setelah itu, jika sudah selesai, kita tinggal klik tanda yang seperti petir di atas ini. Pilih yes. Jika tidak ada kesalahan di dalam pembuatan pemrogramannya, maka dia tidak akan terjadi error. Sekarang kita bisa melihat hasil dari pemrograman yang sudah kita buat. Kita dapat melihatnya di tanda segitiga di sudut kanan atas ini. Kita klik. Nah, seperti inilah tampilan dari pemrograman yang sudah kita buat. Baik, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya. Di sini, jika kita ingin memasukkan angka variabel, maka kita perlu membuat sebuah perintah. Kita buat terlebih dahulu perintahnya. Di sini kita ketik dulu integernya. Integer dari variabelnya adalah x, kita buat aja dulu di sini, dari integernya yaitu x, y, dan z. Lalu berikan tanda titik koma, enter. Setelah itu baru kita membuat perintahnya. Cout. Masukkan bilangan ke 1. 2. Setelah itu enter, kita ketik Cin ini berfungsi untuk memasukkan Cin-nya. Di sini kita buat ini ya, tanda seperti tanda panah ke kanan. Dikarenakan tanda panah ke kanan itu berarti bahwasanya kita akan memasukkan angka, misalnya seperti angka 1 atau 2 atau apapun itu, kita akan memasukkannya ke X atau merubah X tersebut menjadi angka, misalnya seperti angka 2, angka 1 ataupun angka 3, nah dan sebagainya. Misalnya kita ketik dulu di sini X. Setelah itu titik koma, enter. Kita buat lagi sebuah perintah untuk memasukkan bilangan yang kedua.
cout. Cout ini dia adalah perintah yang akan kita buat yang akan kita eksekusi. Oke. Masukkan bilangan kedua. T2. Oke. Buat lagi, setelah itu sama seperti halnya yang di atas tadi, klik lagi Cin. Oke, Cin. Setelah itu ketik di sini bilangan yang kedua tersebut. Bilangan kedua tersebut itu misalnya seperti Y. Nah, seperti yang di atas kan. Y. Oke, kita buat titik koma. Enter. Buat lagi juga sebuah perintah. Cout. Tanda petik jadi hasil dari penjumlahan adalah sebelum cin ini terus Y titik koma, di sini masih ada lagi kita buat Z lalu sama dengan X ditambah Y lalu beri tanda titik koma. Setelah itu di sini kita kasih tanda petik. Setelah itu beri tanda tersebut. Di sini juga kita buat tanda sama dengannya supaya jelas. Ketik Z, huruf Z. Setelah itu beri tanda titik koma. Jika sudah seperti ini, sekarang kita bisa mengeksekusinya atau melihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya atau melihat hasil eksekusinya, kita klik di tanda eksekusi ini. Oke, klik yes. Baik. Setelah itu kita lihat hasil eksekusinya di tanda segitiga di atas seperti tadi juga. Oke, jika sudah ada perintah seperti ini, masukkan bilangan ke 1. Kita misalnya masukkan bilangannya 7. Setelah itu kita enter lagi, masukkan misalnya bilangan 16. Setelah itu kita enter lagi dan akan muncul hasilnya yaitu 23. Jadi seperti itulah cara dari bagaimana kita bisa memasukkan angka variabel. Oke, sekarang di sini kita akan mencoba membuat variabel. Di sini kita buat dulu integernya. Di sini kita buat integernya dari huruf variabel seperti misalnya X sama dengan misalnya di sini apa yang kita inginkan, misalnya 35. Beri tanda titik koma. Setelah itu cout. Lalu
Misal di sini kita buat kalimatnya, kelereng niku ada titik dua, setelah itu tanda petik, beri lagi tanda titik koma, buat lagi cout, lalu tanda seperti biasa, beri tanda petik, gunakan